Yahoo minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Sudah nonton kan anime One Piece episode 972? Gimana perasaannya? Kalau Mr. K sih ada dua hal yang kurasakan. Satu, feel kesedihan udah dibentuk sangat epic. Dua, buset pak, visual animenya. Gimana jelasinnya ya? Well, Mr. K jelasin aja dah lewat konten breakdown anime One Piece ini, ge. So, let's check it out. Let's go! One Piece episode 972 mengambil adaptasi manga setengah bagian chapter 970 dan setengah bagian chapter 971. Lalu sekarang yang jadi pertanyaan, adakah hal berbeda antara manga dan animenya? Mari simak bersama poinnya, oke? Poin pertama, adegan pertarungan Oden ditemani semua Akazaya melawan pasukan Kaido sangatlah berbeda dengan versi manga. Kalau di manga hanya sedikit saja cuplikan pertempuran antara kroco-kroco Kaido melawan Oden dan Akazaya. Sementara di anime banyak sekali penambahan adegan pertarungan. Kita bisa melihat sendiri sejak Oden terjun dari tebing, berlari mengarah ke Kaido sambil menerjang pasukan Kaido. Di situ banyak sekali adegan ditambah. Terutama bagaimana cara Oden menerjang pun jadi sebuah pertunjukan menarik di mana kita bisa melihat dengan jelas gaya bertarung Oden ketika sedang emosi tingkat tinggi itu seperti apa. Cuman ada satu yang Mr. Kesayangkan. Kenapa adegan tebasan-tebasan Oden banyak yang disensor pakai daun sakura, pak? Padahal dibiarin dengan efek darah harusnya nggak jadi masalah. Ada entahlah apa yang ada di pikiran Toei Animation saat membuat animasinya. Lanjut, poin kedua, adegan Toki, Momo, dan Hiyori dilindungi oleh Yasue diperlihatkan lebih dramatis di versi animenya daripada versi manga. Kalau di manga kelihatan jelas Yasue menjaga Toki di dalam ruangan, tapi di anime Yasue menjaga Toki di luar ruangan. Dan di versi anime juga ditampilkan kalau Kozuki Toki sedang menjahit jubah Kozuki Oden. Koreksi Mr. K jika salah terkait jubah yang dijahit Toki ya. Intinya perubahan di versi animenya memang ada feel sangat kuat yang menggambarkan seberapa sayangnya Kozuki Toki pada Kozuki Oden. Next, poin ketiga, penampilan Oden melawan Kaido dibuat lebih wah di versi animenya daripada manga. Bagi yang emang ngikutin manga dan anime, sepertinya gak perlu Mr. K jelaskan bagian mana yang berbeda kan? Karena kalian pasti senyum-senyum sendiri saat melihat Oden dengan kedua katana miliknya beraksi melawan makhluk terkuat dunia tanpa ada keraguan sedikit pun. Kegigihan Kozuki Oden menahan panas Borobrit pun membuat kita langsung ngeh kalau Oden memang pantas disejajarkan dengan Roger dan Newgate. Daya tahan fisiknya saja mampu menahan serangan Borobrit Kaido. Plus dengan Togen Totsuka miliknya yang sepertinya memang dialiri haki raja, karena saat Oden mengalirkan haki Buso ke Enma dan Ameno Habakiri lalu digunakan untuk menyerang naga Kaido, kita bisa melihat dengan jelas petir hitam mengalir. Ini artinya Kozuki Oden telah menguasai pelapisan haki raja, makanya Oden bisa melukai kulit Kaido dengan sangat mudah. Bahkan membuat Kaido terluka parah bukan? Ya andai saja Oden gak diganggu nenek asuh, mungkin kisah pertarungan legendaris antara Oden dan Kaido akan sangat berbeda. Oh ya, anyway ada yang berbeda juga dengan versi manga dan anime di momen-momen pertarungan Oden dan Kaido. Itu loh pada saat para Akazaya mau membantu Oden, mereka dihalangi oleh All-Star Kaido. Kalau di manga hanya siluet yang ditampilkan, kalau di anime diperlihatkan secara gamblang kalau siluet tersebut adalah King dan Queen, dan mereka berdua lah penyebab para Akazaya gak bisa membantu Oden saat diajar secara licik oleh Kaido. Lanjut, poin keempat, perbedaan antara versi manga dan anime juga terjadi di momen Shinobu yang diselamatkan oleh Kozuki Oden. Kalau di manga, percakapan antara Oden dan Shinobu saat ditawan masih agak kurang jelas maksud Oden menyelamatkan Shinobu, karena memang sedikit percakapan yang terjadi pak. Tapi di versi animenya dibuat sangat rapi dan detail. Bahkan ekspresi Oden yang sengaja berbohong tak mengenali Shinobu demi bisa menyelamatkan Shinobu dibuat secara apik oleh pihak animasi. Kesan Oden yang memang sangat peduli pada penduduk negeri Wano Kuni sangatlah terasa. Lanjut, poin ke-6, perbedaan juga terjadi di momen Momonosuke yang menangis haru karena sadar nyawanya dalam bahaya, plus Momo juga sangat sadar kalau ayahnya akan dieksekusi mati. Nah, kalau di manga posisi Momo menangis yang kita tahu itu karena dia ketakutan nyawanya dalam bahaya. Tapi di anime sepertinya kita dibuat tersadar kalau Momo menangis haru itu karena dia sudah tahu tentang kabar kalau eksekusi kematian ayahnya akan dilangsungkan hari ini. Mr. K jadi penasaran dari mana Momo tahu info tentang eksekusi mati ayahnya. Hiyori saja gak tahu akan info ini. Kalau Toki yang memberitahu Momo kayaknya gak mungkin, karena sepanjang kita melihat tingkah laku Toki semenjak Oden bersama para Akazaya pergi berperang, kita diperlihatkan sosok Toki yang ingin melindungi kedua anaknya tanpa membuat kedua anaknya khawatir. So mungkin Momo tahu kabar tentang eksekusi ayahnya dari kabar angin yang beredar kali ya. Ya entahlah deh.
Lanjut poin ke-7, ada Yamato kecil tampil di tempat eksekusi Oden berlangsung. Walau memang belum ditampilkan secara jelas apakah ini benar-benar Yamato kecil atau bukan, tapi setidaknya ukuran tubuh dan gaya pakaian sangat mirip dengan style art Yamato yang sudah diwarnai oleh Oda Sensei. Jadi Mr. K cukup yakin orang ini adalah Yamato. Oh iya, masalah Yamato ini sangat berbeda dengan versi manga ya. Di manga memang ada sosok yang berpenampilan seperti ini, tapi corak pakaiannya gak memberi kesan kalau yang ada di manga itu Yamato. So, pada saat itu fans manga dibuat bingung benarkah Yamato nonton eksekusi Oden atau cuma karangan Yamato belaka. Nah, dengan adanya versi anime ini menjelaskan kalau Yamato memang benar-benar menyaksikan eksekusi Oden sejak awal hingga akhir. Last point, perbedaan juga terjadi di bagian saat eksekutor yang memaksa Oden terjun ke kuali minyak mendidih terpeleset dan terjatuh. Di manga ditampilkan secara vulgar kalau eksekutornya mati gosong dengan tragis, tapi di anime gak ditampilkan bagian vulgarnya. Mungkin karena versi anime lebih ditonton banyak anak-anak juga kali ya, atau karena jadwal One Piece ini di jam prime time keluarga. Well, entahlah. Walau momen-momen brutal disensor, setidaknya kualitas animenya di episode kali ini mengalami peningkatan yang sangat drastis. Mr. K saja serasa dibawa kembali ke episode anime 957. Terutama di bagian pertarungan sengit Oden melawan naga Kaido yang dibuat sangat eksklusif oleh pihak animator. Apalagi pas momen tatapan Oden yang disut berkali-kali. Beuh, itu keren parah cok. Plus ditambah efek black and white juga ditampilin biar kesan sinematiknya makin ngefeel. Sumpah, Mr. K jujur, serasa nonton movie emang. Bahkan cara Toei Animation nyelipin backsound musik, juara ini mah. Semua backsoundnya pas banget. Waktunya serius perang, ya cocok banget backsound actionnya. Waktunya sedih, backsound melo pun sangat mantap untuk didengerin. Dan tentu saja, saat ada momen pantang menyerah, backsound legenda One Piece selalu jadi pilihan. Salut sih, semoga saja kualitasnya dipertahankan lah. Nggak hanya sampai besok episode 973, tapi kalau bisa, sapole One Piece tamat lah. Udah itu aja sih yang mau Mr. K omongin terkait anime One Piece episode 972. Kurang silahkan di replay atau ditambah iklan. Kalau berasa kelebihan dan ternyata banyak bicara gak jelas, ya salah sendiri nonton sampai habis. So, see you again next time. Adios di Caramelo, stay safe everyone, salam Animania.